Sandra dan Harun terbangun bersama di waktu yang sudah sangat sore. Tidur siang mereka ternyata begitu nyenyak sehingga mereka harus mengundurkan memeriksa jenis kelamin anak mereka. Mas, nyenyak banget kita tidurnya ya, sore gini baru kebangun. Tukas Sandra yang baru selesai mandi. Kamu terlalu nyaman tidur dalam pelukan aku, sayang. Timpal Harun sudah rapi duluan sebelum Sandra. Apa sih, cicit Sandra merasakan pipinya memanas. Harun mendekat, ia mengambil handuk di ranjang kemudian meminta istrinya duduk di depan meja rias. Harun mengelap rambut basah Sandra dengan handuk dengan gerakan yang lembut. Sandra tersenyum melihat perlakuan suaminya yang begitu lembut, sesekali pria itu mencuri ciuman di pipi, kening. Sandra tentu tidak menolaknya, lagi pula Harun terasa manis. Dari tadi nyosor terus perasaan, protes Sandra mengusap belakang leher Harun dengan gerakan seduktif. Enak sih nyosor sama kamu, berasa ngemut madu. Udah, Mas, ya ampun, hehehe, oh iya, sayang. Tadi Mama telepon katanya mau ngundang makan malam, ada Aska sama Ana juga kok. Mau gak? Tanya Harun memberitahu. Mau dong, enak kayaknya kumpul-kumpul bersama. Jawab Sandra antusias. Ayo bersiap-siap, kita ke sana sekarang. Ajak Harun kemudian mereka sama-sama bersiap untuk pergi ke rumah keluarga Adiguna. Rumah keluarga Adiguna tampak ramai dari biasanya, tentu saja karena anak-anak berkumpul untuk makan malam bersama dan mereka berniat untuk membakar ayam, ikan serta sosis. Ana dan Sandra asik menyiapkan bumbu untuk membakar makanan nanti sekalian wanita itu mengajari adik iparnya membuat bumbu sederhana, sementara itu Harun dan Aska sedang berjuang mati-matian untuk menyalakan api yang sangat sulit untuk dinyalakan. Huftetete aku tidak tahan, Aska. Lebih baik aku mengerjakan banyak berkas daripada harus menyalakan api seperti ini, ujar Harun mengibas wajahnya yang terasa perih karena asap. Dan saya, lebih baik lembur sampai tengah malam di kantor daripada harus seperti ini. Aduh mata saya, Tuan. Sahut Aska mengucek matanya seperti cucian. Bagaimana ini, kenapa tidak mau menyala ya ampun. Protes Harun mengipas tempat bakaran yang bahkan belum ada baranya sama sekali. Kalian sedang apa? Tanya Adiguna menghampiri Harun dan Aska sambil membawa sesuatu di tangannya. Papa, bakarannya tidak mau menyala. Bagaimana ini? Tanya Harun menunjuk bakaran dengan mata terpejam menahan pedih. Kami menyerah, Tuan. Kami tidak sanggup menyalakannya, timpal Aska menggelengkan kepalanya. Amira dan kedua putrinya ikut keluar, mereka merasa aneh melihat ada alat bakaran manual sementara di belakang tempat yang mengeluarkan asap itu terdapat dua pria yang asik mengucek matanya. Ya ampun, Mas, kenapa pakai bakaran manual? Aku suruh kamu siapin bakaran maksudnya yang itu, pekik Sandra menghampiri suaminya seraya menunjuk kompor panggangan yang dibawa Adiguna. Apa, jadi aku sia-sia membuat ini? Tanya Harun tampak kecewa. Kak Aska, astaga wajahmu hitam semua. Ucap Ana mengusap wajah suaminya. Kalian ini disuruh begitu saja tidak ada yang becus, ledek Adiguna seraya meletakkan kompor yang ia bawa di tanah. Mang Arif, ini tolong dibersihin ya. Si Harun ini ada-ada saja, perintah Amira pada tukang kebun keluarga Adiguna. Baik, Nyonya besar. Mang Arif segera merapikan bekas acak-acakan yang Harun dan Aska sebabkan. Mereka benar-benar tidak bisa diandalkan jika soal peralatan rumah. Amira dan Adiguna asik membakar makanan yang sudah disiapkan Sandra dan Ana tadi, sementara kedua pasutri itu sedang membantu suami mereka yang wajahnya kini berubah seperti abis kena arang, noda gosong karena asap dan jangan lupa dengan pakaian mereka yang kini berubah menjadi bau asap. Kamu ini ada-ada saja sih, Mas. Jadi hitam gini kan, cicit Sandra sambil terus membersihkan wajah Harun dengan tisu basah. Aku kan gak tahu, sayang. Balas Harun tersenyum lebar. Baju kamu bau asap, ganti baju dulu sana. Tutur Sandra yang diiyakan oleh Harun. Sebentar ya, sayang, kata Harun seraya masuk ke dalam rumah. Ana, biarkan Aska mengganti pakaiannya. Bajunya pasti bau asap, ucap Sandra melihat Ana yang sedang mengibas debu yang mungkin menempel di baju suaminya. Iya, Kak, sahut Ana kemudian mengantar Aska untuk meminjam baju pada Harun. Tinggallah Sandra bersama kedua mertuanya yang sedang melihat bagaimana ayam di atas api itu dibolak-balik oleh Adiguna agar cepat matang. Sandra, jangan, seru Amira ketika Sandra ingin duduk di tempat duduk kecil. Kenapa, Ma?
Tanya Sandra akhirnya tetap berdiri. Kamu lagi hamil besar, nak. Jangan menunduk atau duduk di tempat yang terlalu kecil seperti ini karena bayinya nanti tertekan. Kamu duduk di sana saja ya, papar Amira seraya memapah Sandra duduk di kursi taman. Terima kasih, Mama, ucap Sandra dibalas elusan lembut di kepalanya. Sandra merasa sangat beruntung bisa mendapatkan keluarga yang begitu menyayangi dirinya. Suami, mertua dan ipar yang selalu ingin melindungi dirinya. Keluarga kita sangat menyayangi Mama, nak. Dan setelah kamu lahir nanti, kamu juga pasti akan sangat disayang oleh Papa, Oma, Opa, Tante Ana dan Om Aska. Celetuk Sandra mengusap perutnya naik turun. Mama gak sabar kamu lahir, sayang. Lanjutnya diakhiri senyum menghadap perutnya sendiri seakan bayi dalam kandungannya sedang melihat ke arahnya, menikmati bersama hasil bakaran Adiguna yang benar-benar terasa lezat, di bawah langit malam dengan beralaskan sebuah tikar menambah kesan tersendiri bagi kebersamaan keluarga Adiguna malam ini. Papa pandai sekali membakarnya. Rasanya benar-benar enak, puji Sandra yang suka dengan sosis hasil bakaran papa mertuanya. Maklum, sayang. Papamu dulu mantan tukang kipas raja, timpal Amira bergurau. Bukan raja, sayang, tapi ratu, yaitu kamu. Papa apa sih, malu dong. Protes Amira mencubit lengan suaminya. Hahaha, tidak masalah, Mah. Kami juga senang melihatnya, tutur Ana melihat bagaimana tingkah kedua orang tuanya yang selalu harmonis. Tuh, sayang, dengerin, kita nambah anak aja yuk. Canda Adiguna semakin membuat tawa mereka terdengar nyaring. Papa, aku sepertinya harus belajar banyak darimu. Celetuk Aska seraya menyenggol bahu Ana. Hei, sabar, baru satu malam mana berhasil, aku akan memberitahu triknya padamu, sahut Harun pelan hampir seperti berbisik. Kau yang terbaik, kakak ipar. Pungkas Aska menepuk pundak Harun pelan. Oh iya, Aska, jadi di mana kalian akan tinggal? Tanya Amira memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Di apartemenku, Ma. Aku sudah menyiapkan semuanya di sana, barang ada sebagian juga sudah di sana, jawab Aska dibalas manggut-manggut oleh Amira. Rumah kita semakin sepi ya, Ma. Kini kita hanya berdua saja, ungkap Adiguna yang terkadang merasa rindu pada anak-anaknya. Sandra menoleh pada Harun yang kebetulan pria itu juga sedang menatapnya. Sandra menghela nafas lalu mendekati papa dan mama mertuanya. Jangan sedih, Ma, Pa. Kami akan sering main ke sini. Kita akan menghabiskan weekend bersama, tita Sandra memegang bahu Adiguna dan Amira. Iya, nak, kami mengerti, maaf karena terlalu terbawa suasana. Balas Adiguna tersenyum ramah. Setelah semuanya sudah selesai, Harun pulang duluan ke rumahnya karena waktu juga semakin malam dan itu tidak baik untuk ibu hamil seperti Sandra. Adiguna dan Amira memeluk mereka sebelum pergi, setelah akhirnya mobil Harun sudah tak terlihat lagi. Mama, Papa. Aku dan Kak Aska akan menginap di sini malam ini, tidak apa kan? Tanya Ana menatap Mama dan Papanya bergantian. Tentu saja, ini juga rumah kalian. Kenapa harus meminta izin? Balas Adiguna kemudian mengajak semuanya masuk ke dalam rumah karena cuaca semakin dingin di malam hari. Ana dan Aska masuk ke dalam kamar Ana dulu, interiornya masih mengusung tema perempuan. Spray berwarna pink, tembok putih yang dihiasi beberapa hiasan cantik, serta dinding yang ditempeli banyak foto Ana. Sayang, baru pertama kali aku masuk ke sini, gumam Aska tetapi masih bisa didengar oleh Ana. Ya iya dong, sayang. Sebelum menikah mana boleh kamu ke sini, balas Ana terkekeh. Oh iya, kamu bersih-bersih dulu, aku mau ke kamar Kak Harun mau ambil baju buat kamu. Kata Ana yang dibalas anggukan oleh Aska. Setelah beberapa saat, Ana kembali dengan baju di tangannya. Ia mengerutkan keningnya ketika melihat Aska yang duduk di ranjang dan belum mandi. Sayang, kok belum mandi? Tanya Ana duduk di sebelah Aska. Aska tidak menjawab, ia meraih tangan Ana kemudian membawanya untuk ia kecup. Ana merasa bingung dengan perubahan sikap Aska. Ada apa hei? Tanya Ana menangkup wajah Aska dan mengangkatnya. Aska memajukan wajahnya awalnya hanya kecupan saja sebelum akhirnya berbuah menjadi menggebu. Ana sudah terbaring di atas ranjang. Cantik, puji Aska yang membuat pipi Ana terasa panas. Pintu, sayang. Tunjuk Ana ke arah pintu yang belum tertutup rapat. Aska menghela nafas. Lain halnya di rumah Harun dan Sandra, mereka sudah sama-sama berbaring di atas ranjang.
Entah mengapa malam ini Harun merindukan istrinya. Mas, kenapa? Tanya Sandra melihat suaminya yang tampak berkeringat dan sangat gugup. Harun tidak menjawab, ia hanya tersenyum kemudian kembali menarik kepala istrinya ke dalam pelukannya. Mas, ucapan Sandra terpotong karena Harun sudah beranjak dari tempat tidur dan berdiri. Sayang, aku ada pekerjaan. Aku akan melakukan di ruang kerja, kamu tidurlah. Tutur Harun memberi kecupan di kening Sandra lalu keluar dari kamar dengan terburu-buru. Sandra menghela nafas, kasihan sekali suaminya yang harus takut untuk meminta pada dirinya karena alasan dokter tempo hari. Bekas siksaan Isabel dulu memang tidak berpengaruh pada bayinya tetapi kondisi Sandra masih lemah dan dokter menyarankan. Sandra tidak peduli, ia tahu bahwa dirinya dan bayinya akan baik-baik saja, yang terpenting sekarang adalah suaminya. Sandra turun dari ranjang, kemudian mengambil baju dan menggantinya sebelum ia pergi ke ruang kerja suaminya. Sandra mengetuk pintu terlebih dahulu, ia kemudian membukanya dan terlihatlah Harun yang sedang duduk di depan laptop sambil sesekali menarik nafasnya. Mas, panggil Sandra yang dibalas deheman Harun tanpa menoleh padanya. Sandra mendekati suaminya, kini ia berada tepat di samping Harun yang berhasil menyita perhatian pria itu dari laptopnya. Harun lantas membuka matanya melihat bagaimana istrinya saat ini, kulit putih mulus dan lihat bagaimana leher jenjang Sandra yang tak tertutup. Sayang, apa ini? Tanya Harun terbata-bata. Sandra duduk di meja kerja Harun, ia meraih kertas di sana kemudian merematnya sampai tak berbentuk. Hal itu justru membuat Harun semakin kalang kabut melihat bagaimana istrinya malam ini. Aku istri kamu, jangan takut aku akan kenapa-kenapa, Mas. Aku dan anak kita akan baik-baik saja. Hancur sudah pertahanan Harun, ia beranjak dari duduknya kemudian berdiri di hadapan Sandra. Sandra diam saja.